Oke, selamat siang. Jadi pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait rancangan sistem yang sudah kita buat sebelumnya. Pada Fitri, bagaimana? Jadi untuk menjawab pertanyaan dari publik dan dari orang tua murid dan juga murid-murid yang telah masuk ke kita, mereka mengeluh mengenai kurang efektifnya waktu belajar di kelas dan juga kurang pemahaman materi-materi yang akhirnya muncul ide untuk menciptakan aplikasi belajar jarak jauh yang fleksibel dan bisa digunakan dimanapun. Ya, bagaimana untuk rancangannya? Ada masukan? Berarti ini aplikasi ini untuk anak-anak ya, dan lebih berfokus pada sekolah dasar atau bahkan tingkat yang lebih bawah lagi. Jadi fitur-fiturnya bisa disesuaikan gitu. Apakah khusus untuk SD saja, tidak untuk kalangan umum Lebih seperti bagus SMP? kalau misalkan itu bisa diakses semua kalangan nggak sih? Iya. Dari yang paling bawah dulu, dari kayak SD atau TK sampai ke mungkin mahasiswa. Ya. Terus untuk fitur-fiturnya bagaimana? Ada saran? Yang pasti silakan. Kita mulai dari yang paling dicari dan paling laku dulu ya. Yang pasti itu soal ujian. Karena banyak menarik peminat gitu. Iya. Betul. Dan pasti ada video pembahasan dari materi. Gantian materi nggak sih kalau yang dicari tuh, supaya orang kalau nyari materi gitu. Ya. Baik. Terus ada lagi fitur-fitur yang lain? Profil guru. Ya. Boleh. Terkait gurunya siapa sih yang ngajar dari materi ini. Terus ini nggak sih, dibedakan nggak sih fitur free sama yang berbayar? Boleh. Bisa. Iya. Oh iya ya. Fitur berbayar apa aja nih? Mungkin try out bisa, TO begitu. Ya. Try out. Lagi? Terus karena ini fitur premium, jadi bisa interaksi langsung dengan pengajar. Oh iya. Lalu apalagi ada saran lagi? Mungkin kita dapat memberikan fitur spesial pada yang fitur berbayar ini. Misalnya kayak mengatur jadwal les gitu. Mengatur. Jadi lebih fleksibel untuk yang Boleh. berbayar gitu. Apakah ada lagi? Di yang fitur free itu ada ini nggak sih, bar pencarian, kolom pencarian gitu, untuk memudahkan mencari soal, materi atau gimana? Boleh sih. Oh iya, boleh. Terus yang paling awal seharusnya kita nentuin nama dari aplikasi yang mau kita buat dulu Oh lah sih. iya. Ya, boleh. Dari Pajar dulu gimana namanya? Ya, ada saran? Mungkin namanya kelas kita mungkin, atau ada lain? Ada Boleh nama ditampung yang dulu kelas kita. Terus dari Irham,
Menurut saya sih belajar asik gitu. Ya, Tiara ada. Kalau dari saya mungkin ruang belajar. Hmm, Kalau dari Diana? Fitri sendiri gimana? Oh, dari saya kayak dibaca orang tuh langsung eye catching gitu kan. Jadi mungkin kui learning, tapi learning terlalu panjang jadi kita buat jadi kui learn. keren. Ya, kui learn. Yes. Spoiler, Jana boleh. ada masukan? Yang spoiler tadi ya, Boleh. itu sih udah cukup keren. Kalau dari Pajar gimana? Balik lagi, Bagus sih, lebih kekinian juga ya kan. lebih menarik anak muda. Ya yang ini kan kurang gitu. Baik, Squilern kah kita? Iya. Oke, kita sepakati. Apa ini aja fiturnya? Atau ada tambahan lain? Untuk video pembahasan itu berupa animasi atau hanya kayak PPT gitu? Bebas sih. Oh, Siap. Ya karena kalau animasi itu lebih mengundang gitu, apalagi yang buat anak SD atau SMP. Karena mereka lebih lebih menarik ya? Iya. Baik. Boleh kita tampung. Apakah ada selain penyedia materi pada fitur free, apakah ada bank soal? Karena ini kan juga apa ya, aplikasi belajar gitu. Bisa sih. Baik Mbak Tiara. Jadi kan kedepannya kalau aplikasi ini sudah jadi, gimana sih menurut kalian tentang promosi yang bisa dijalankan gitu? Bisa melalui media apa saja, atau bisa melalui kerjasama juga dengan instansi mungkin atau organisasi supaya lebih dikenal dengan publik aplikasi yang kita buat ini. Bisa lewat media sosial seperti Ya, mungkin kita Instagram, awal-awal kita campaign dulu di media sosial. Mungkin saya akan bantu juga di Twitter. di Instagram, di Dari mana dulu nih? Campaign melalui media. ya. Pertama mungkin di Twitter dulu ya, soalnya bisa diakses sama semua orang. Di TikTok bisa kan sih? TikTok bisa pakai ADS. Bisa pakai ADS. TikTok, Twitter, Instagram. TikTok, Instagram, Facebook. Terus mungkin dari tim Apa ada lagi? mungkin dari tim kita, dari tim marketing, mungkin nanti bisa sosialisasikan aplikasi kita ke sekolah-sekolah terdekat mungkin. Ya, atau membuka fest, Kenapa Mbak Tiara? atau bisa kita promosikan ke apa itu yang fest. Oh ya, kayak festival gitu ya, Ya, acara-acara gitu. Baik. dalam menyebarkan brosur dari situ. Bisa ditampung. ADS gitu. Yes. Ads. Terus kita bisa juga promosi memasang iklan yang ada di jalan, apa sih namanya itu? Banner. Boleh, Ya, banner. Ya, gitu. bisa. Mungkin itu kita lebih ambil yang LED nggak sih? Yang LED supaya orang bisa langsung lihat. Soalnya kalau misalkan yang baleho, semakin lama kena hujan, kena panas, pasti robek dan segala macam. Jadi mungkin yang LED bisa di titik-titik tertentu.
apakah perlu kita kerjasama juga sama beberapa sekolah gitu supaya dipromosikan juga. Ya, perlu karena kita juga mencari klien dari situ. Mungkin juga ke depannya kalau misalkan aplikasi kita berhasil diterima publik, kita bisa ajuin proposal untuk kerjasama ke dinas-dinas pendidikan atau Ya, ya. Apakah ada tambahan? Cukup? apakah ada evaluasi dari yang sudah kita bahas tadi? Menurut saya itu sudah lebih dari cukup ya. Menurut saya. Mungkin dari yang lain, dari Janah, apakah ada Sudah. masukan atau kritik? Sudah cukup. Baik, sudah. Mungkin rancangannya akan kita mulai garap di minggu depan ya. Ya, Bisa. karena Ngajuin ini ke- rancangan juga pasti Iya. sesuai klien. ya, kita ajuin ke klien. Kita tanyakan ke klien nantinya. Ya, Oke, berarti kalau sudah cukup bisa kita tutup ya. Baik, baik. Oke, aku akhiri. Terima kasih sudah bisa berhadir pada siang hari ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.